warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Putri dari 10I1 akan menjelaskan materi yang telah diberikan Ibu, yaitu manusia purba di Indonesia. Manusia purba di Indonesia. Penemuan fragmen fosil manusia purba dapat menjadi bukti keberadaan manusia purba di Indonesia. Fragmen fosil tersebut ditemukan dalam penelitian yang berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, penelitian dilakukan oleh para ahli arkeologi dan paleontropologi yang berasal dari Eropa. Salah satunya dilakukan oleh Eugene Du Bois. Melalui penemuan berbagai fosil tersebut, para ahli memperkirakan wilayah kepulauan Indonesia sebagai salah satu wilayah hunian para manusia purba. Penemuan fragmen fosil manusia purba tersebut kemudian direkonstruksi untuk memperkirakan bentuk fisik manusia purba. Dari hasil rekonstruksi tersebut dapat diperkirakan ciri-ciri fisik manusia purba. Berdasarkan ciri-ciri fisik manusia purba yang ditemukan di Indonesia dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Nah, ciri-ciri fisik ketiga jenis manusia purba tersebut yaitu 1. Meganthropus palaeojocannicus. Fragmen fosil Meganthropus palaeojocannicus pertama kali ditemukan di Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Secara etimologis, Meganthropus berasal dari kata mega artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus artinya di Jawa. Meganthropus palaeojavanicus berarti manusia dengan tubuh berukuran besar atau raksasa pertama yang hidup di Jawa. Berdasarkan temuan sejumlah fragmen fosil, ciri-ciri fisik Meganthropus palaeojavanicus diperkirakan sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki rahang kuat, 2. Gigi geraham besar, 3. Berbadan tegap, 4. Bentuk geraham mirip manusia modern, 5. Tidak memiliki dagu, 6. Tidak terdapat penonjolan pada bagian belakang, 7. Tulang pipi relatif tebal. 2. Pithecanthropus. Secara etimologis, Pithecanthropus berarti manusia kera. Para ahli memperkirakan volume kepala Pithecanthropus berada di antara volume kepala kera dan manusia, yaitu 900 cc. Adapun volume kepala kera yaitu 600 cc dan volume kepala manusia minimal 1000 cc. Nah, Pithecanthropus hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka tinggal di tempat terbuka dan berkelompok. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia dapat dijelaskan melalui berikut. 1. Jenis Pithecanthropus mojocertensis. Penemuan fosil lapisan Pleistocene bawah. Keterangannya hidup pada 2,5 sampai 1,25 juta tahun lalu. Merupakan jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Fosil yang ditemukan merupakan tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Memiliki tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Yang kedua, Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Penemuan fosil lapisan Pleistocene tengah. Keterangannya, fosil ditemukan di tepi Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan berupa atap tengkorak, tulang paha, rahang bawah, rahang atas, gigi lepas, dan tulang kering. Pengunyah kuat, berat badan 80 hingga 100 kg, tinggi badan 160 hingga 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. 3. Homo sapiens.
Homo sapien berasal dari kata homo yang berarti manusia dan sapien yang berarti cerdas. Dengan demikian, Homo sapien dapat diartikan sebagai manusia cerdas. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan Homo sapien membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang untuk berburu dan mengolah makanan. Berdasarkan daerah penemuan fosilnya, Homo sapiensis di Indonesia dikategorikan menjadi 3, yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, penjelasan ketiga jenis Homo berikut yaitu Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Wajak, sebuah desa di lembah Sungai Brantas yang termasuk wilayah Homo wajakensis, berarti manusia Wajak. Pertama kali ditemukan oleh von Richthofen pada 1889. Fosil yang ditemukan dalam penelitian ini berupa beberapa bagian tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Homo wajakensis yang sudah mengenal upacara penguburan pada kecerdasan yang memiliki ciri-ciri fisik Homo, yaitu 1. Muka datar dan lebar, 2. Hidung lebar dan bagian mulut menonjol, 3. Dahi agak miring, di atas atau mata terdapat busur kening yang nyata, 4. Tenggorokan yang sedang. B. Homo soloensis. Fragmen fosil Homo soloensis ditemukan pertama kali oleh Opernot, Terhard, dan von Cornelius di lembah Sungai Banggawan, Solo, dekat desa Ngandong pada 1932. Mereka menemukan 11 fosil tengkorak, gigi, dan tulang leher. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di daerah Sambungan Macan, Sragawen, Jawa Tengah. Homo soloensis diperkirakan hidup pada 300 tahun lalu pada lapisan Pleistocene atas. Menurut para ahli, Homo soloensis merupakan evolusi. Selain itu, Homo soloensis memiliki tingkatan lebih tinggi daripada Homo erectus. Ciri-ciri fisik Homo soloensis adalah 1. Ukuran tengkorak lebih besar, 2. Ukuran volume otak 1100 cc, 3. Tingkat badan 130 sampai 210 cm, 4. Bagian pelipis atau alis menonjol, 5. Otot bagian tengkuk mengalami penyusutan. Homo soloensis mempunyai bentuk tubuh lebih sempurna dan mirip bentuk tubuh manusia modern. C. Floresiensis. Sesuai namanya, Homo floresiensis berarti manusia dari Flores. Homo floresiensis memiliki ciri berbeda dari manusia purba jenis lainnya. Ukurannya tinggi, badannya Homo floresiensis kira-kira 1 cm dengan berat 30 hingga disebut hobbit atau manusia kerdil. Volume otak Homo floresiensis 380 cc. Volume otak ini berada jauh di bawah Homo erectus dan Homo spensis. Homo floresiensis memiliki rahang kekar, gigi kecil, dan tidak memiliki dagu. B. Manusia purba di Asia. Ekskavasi di situs Leucodoens berhasil menemukan beberapa fosil Homo erectus. Fosil tersebut diklaim sebagai fosil manusia purba tertua yang pernah ditemukan di daratan Asia. Sebagian ahli yang menganggap fosil manusia purba tersebut sama jenisnya dengan manusia purba yang ditemukan di Jawa. Para peneliti juga menemukan ribuan perkakas batu di area pegunungan sekitar 150 km arah barat Beijing. Penelitian menunggak artefak tersebut milik Homo erectus yang diperkirakan hidup pada 1,7 juta tahun lalu. Selain menemukan artefak tersebut, penelitian menemukan fosil kuda dan gajah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diperkirakan wilayah Cina atau Tiongkok semula berupa padang rumput dan hutan. Bagaimana keterkaitan Sinanthropus pekinensis dan Sinanthropus londinensis? 1. Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis memiliki nama lain yaitu
Homo erectus pekinensis, manusia purba ini memiliki kemiripan dengan Homo erectus yang ditemukan di wilayah Indonesia. Kedua jenis manusia purba ini memiliki ciri hampir sama. Selain itu, kedua manusia purba tersebut diperkirakan hidup pada masa yang sama. Sinanthropus pekinensis ditemukan di Peking, Cina atau Tiongkok. Sinanthropus pekinensis dapat berjalan tegak. Para ahli memperkirakan jenis manusia purba ini memiliki pola hidup yang senang berpindah tempat untuk mengejar hewan buruan. Yang kedua, Sinanthropus lantianensis. Sesuai namanya, Sinanthropus lantianensis ditemukan di Lantian, Cina bagian barat laut. Sinanthropus lantianensis juga disebut Homo erectus lantianensis. Kehidupan Sinanthropus lantianensis mirip dengan Homo erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal itu tampak pada ciri lengan Sinanthropus lantianensis lebih pendek, yang artinya kemampuan memanjat mereka sudah mulai berkurang. Berdasarkan fragmen-fragmen fosil yang ditemukan, Sinanthropus lantianensis memiliki ciri fisik sebagai berikut, yaitu A. Ukuran tangan, kepala, perut hingga kaki lebih kecil daripada Homo erectus. B. Tulang kening menonjol. C. Orbit mata berbentuk persegi. D. Pipi lebar dan menonjol. E. Mulut agak menjorok ke depan. F. Bentuk tengkorak pendek dan memanjang. G. Dahi datar. H. Rahang dan alat pengunyah sudah menyusut. C. Manusia purba di Afrika. Situs Streekfontein berupa gua kapur yang diduga menjadi hunayan manusia purba di Afrika. Apa saja jenis manusia purba yang ditemukan di situs itu, yaitu 1. Australopithecus africanus adalah jenis manusia purba yang pertama ditemukan di benua Afrika. Fosil Australopithecus africanus ditemukan pertama kali oleh Raymond Addard pada 1924. Raymond Addard menemukan fosil berupa tengkorak yang berasal dari endapan besi di sebuah gua kapur, Gua Kesart di Taung, Afrika Selatan. Nah, yang kedua, Australopithecus afarensis, yaitu fosil pertama kali ditemukan oleh De Johansen, M. Type dan Y. Coppens di endapan lembah Hadar, Ethiopia pada tahun 1974. Fosil yang ditemukan merupakan fosil Australopithecus afarensis yang paling lengkap. Jumlah fosil yang ditemukan berjumlah 207. Sekitar 47 temuan tersebut diantaranya berupa komponen tengkorak rahang bawah, tulang tangan dan kaki, tulang belakang, serta tulang pinggul. Berdasarkan bentuk tulang punggul, peneliti menduga kerangka tersebut merupakan kerangka individu perempuan dewasa. Sekian penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.